Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caca Rahmadani, BP 191025-2011. Program Studi Proteksi Tanaman, mata kuliah Hama dan Penyakit Pasca Panen, kelas B. Berbicara tentang pasca panen merupakan semua proses yang berkaitan dengan penanganan dan pengolahan yang terjadi pada suatu produk pertanian, mulai dari produk tersebut dipanen hingga produk tersebut dapat dikonsumsi atau digunakan untuk keperluan lainnya. Berdasarkan hal ini, tentunya kita harus paham mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan yang dilakukan terhadap produk pertanian. Sebelum berbicara lebih lanjut, kita perlu tahu dulu apa itu hama pasca panen. Hama pasca panen dapat didefinisikan sebagai semua jenis hewan yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi pada komoditas pertanian pada tahapan pasca panen. Faktor yang mempengaruhi penyebaran dan kelimpahan hama gudang yakninya suhu atau kelembapan, yang kedua kadar air biji, dan yang ketiga adalah sumber makanan. Ada dua macam interaksi antar individu dan antar spesies. Yang pertama, interaksi intraspesifik, yakninya interaksi atau hubungan yang terjadi antara individu. Dan yang kedua, interaksi interspesifik, yakninya interaksi atau hubungan yang terjadi antar spesies. Perlindungan produk simpan secara PHT. Cara yang pertama yakninya dengan tindakan preventif atau pencegahan. Dalam tindakan pencegahan ini kita harus memperhatikan yang pertama struktur bangunan, yang kedua syarat komoditas harus terpenuhi, dan yang ketiga kebersihan, yang keempat adalah kemasan, dan yang terakhir adalah penggunaan protektan. Kegiatan yang kedua adalah deteksi awal atau monitoring. Kegiatan monitoring ini bisa dilakukan dengan pengamatan secara visual dan juga dengan penggunaan trap. Tindakan yang ketiga yakni pengendalian hama. Pengendalian hama ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, yakni dengan cara fisik mekanik, kemudian dengan cara pengendalian hayati, dan juga dengan penggunaan pestisida. Macam-macam hama pada beras. Yang pertama adalah Sitophilus oryzae atau yang biasa disebut dengan kumbang bubuk beras atau kutu beras. Yang kedua adalah Corycera cephalonica atau yang biasa disebut dengan ngengat beras. Yang ketiga yakninya Plodia interpunctella atau biasa disebut dengan ngengat tepung India. Yang keempat yakninya Cryptolestes ferrugineus atau yang biasa disebut dengan kumbang karat padi. Yang kelima yakninya Cryptolestes pusillus atau yang biasa disebut dengan kumbang karat putih. Hama yang keenam yakninya Oryziphyllus surinamensis atau yang biasa disebut dengan kumbang bergerigi. Yang ketujuh yakninya Ahasverus advena atau yang biasa disebut dengan kumbang pendatang. Yang terakhir yakninya tikus. Tikus tidak hanya menyerang pada tanaman padi, kebanyakan tikus juga menyerang beras penyimpanan. Salah satu hama pasca panen yang pernah saya amati yakninya kutu beras atau kumbang bubuk beras. Hama kumbang ini merupakan hama primer pada beras, di mana imagonya akan merusak beras dari luar, sementara
larva dari hama ini akan memakan beras dari dalam. Dan bekas serangan yakninya berupa sepuk-sepuk beras sehingga akan memicu timbul atau datangnya hama-hama sekunder.